Sehat. Monggo diterima Pak RT. Buat pegangan aja. Siapa tahu kalau pas sampean didatangin orang-orang yang musuhin saya, ya kan? Orang-orang dalam hati, tetap tahan nafas ya Allah. Saya memohon izin, ridho dan maunahmu. Tunjukkan khodam getaran dari batu mustika ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepaskan dari mulut, Allah genggamannya tatap masih. Benda-benda pusaka itu tidak bisa diperjualbelikan. Benda-benda pusaka itu tidak bisa misalnya nayu. Dan ini nayunya ke PRT. PRT ini sebenarnya ada salah satu pendampingnya dari bangsa amaliyah atau amalan yang beliau punya kayak gitu. Dan ada juga dari leluhurnya yang saat ini sebenarnya mendampingi. إلهي يا ربي أنت مولانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya alal falah Hayya alal falah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash syani wa taraji anfataya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Awiti ingsun nglaras syiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan. Rino wengine tanpa pitungan. Rino wengine tanpa pitungan. Rupala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan maca nembe murine bakal sangsara. Tembe murine bakal sangsara. Kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane
kafire dewe katika teke isi kotor hati akale yen isi kotor hati akale gampang kabujo nafsu angkara ing pepaese kabyare nunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nisa mula atine peteng lan nisa Patik monggo sini salat dulu Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir wa liwalidayya amin. Anda salat nggih. Seluruh hawa yang ada di dalam diri kita diajak untuk sholat. Jadi bukan hanya sholat pikirannya, bukan hanya sholat raganya, tapi juga sholat sampai ke hatinya. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum.
Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahu 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 Hu Allahu 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 Who
Allah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafir li dunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafir li dunubi wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma selamat ya Allah, selamat dunia akhirat ya Allah, selamat keluarga ya Allah, selamat dosanya ya Allah. Allah ya Allah ya Rasulullah ya Syekhul Sakulaini ya Kutuba Rabbani ya Ghausas Somadoni ya Mahmubas Subhani ya Muhiti Aba Muhammadin Sayyidina Syah Abdul Qadir Zailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika yati ma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirri fi sa'iril asma'i wa sifati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirri Allah jatuh sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud sifat asani Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi ketika kita sedang bersolawat, karena memang seluruh alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi adanya kita itu sebab adanya orang tua kita itu sebab adanya Nabi Adam,
adanya Nabi Adam itu karena adanya Nur Muhammad, dan adanya Nur Muhammad tadi karena diadakan oleh Nurullah, oleh Allah. Jadi seluruh alam semesta ini ada karena adanya Nur Muhammad. Oleh sebab itu baginda Rasulullah pernah bertanya, ya Allah, kalau semua alam semesta ini ada karena saya, lalu saya itu diadakan untuk apa? Lalu firman Allah, engkau ada untuk menjadi kekasihku. Maka ketika seseorang bersolawat, maka dia itu akan menyambungkan atau memesrakan Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya dengan baginda Rasulullah SAW. Kita itu sudah dari zaman dulu berabad-abad tahun yang lalu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana kita, apakah kita itu mau menyambungkan rasa cinta tersebut dengan baginda Rasulullah atau tidak, atau bahasanya itu kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah dari zaman dulu, tinggal kita itu mau menerima cinta baginda Rasulullah atau tidak. Lalu untuk menerima cintanya baginda Rasulullah dengan cara bersolawat, maka solawat itu adalah bahasa mahabbah atau bahasa cinta. Maka jangan heran ketika seseorang istiqomah mengamalkan solawat, apa yang diinginkan itu akan mudah dikabulkan, akan mudah tercapai hajatnya. Oleh sebab itu ketika seseorang senang mengamalkan sholawat, biasanya apa yang dia inginkan itu akan mudah untuk didapatkan. Dan inilah sebenarnya rahasia yang selama ini saya lakukan. Saya itu dari orang biasa, saya bukan anak kiai, sebab orang tua saya hanya guru ngaji. Dan saya pun juga datang ke Blitar ini tidak punya apa-apa. Ini Pak RT tahu sejarahnya. Saya datang ke Blitar ini cari rongsok, bukan bos rosok, cari rongsok. Saya pertama pun datang ke sini hanya dengan membawa karung, terus akhirnya bisa ngambil sepeda motor, terus akhirnya bisa ngredit mobil, terus akhirnya bisa beli rumah, terus punya karyawan dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya katakan ini, apa yang sudah saya amalkan, dan apa yang sudah saya rasakan. Sebab saya tidak akan berbicara kalau saya belum mengamalkan dan saya belum merasakan. Begitu banyak sekali manfaatnya membaca sholawat. Bukan hanya yang bersifat dunia, tapi juga yang bersifat akhirat. Apa yang bersifat akhirat? Yaitu ketenangan. Kalau kesenangan itu sifatnya dunia. Kalau ketenangan itu bersifat akhirat. Oleh sebab itu semoga saja kita bisa istiqomah di dalam bersolawat. Tadi ketika kita bersolawat ada manifestasi atau ada sesuatu hal yang dohir atau hadir, dan beliau ini nanti pengennya ikut Pak RT, mau ikut Pak RT. Saya nggak tahu apa kegunaannya karena ini hanya sebuah benda mati saja, tetapi walaupun itu benda mati itu juga ciptaan Allah, dan semua hal yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya, apapun itu. Bahkan kotoran yang katanya menjijikkan ketika ditaruh di tanaman juga bisa menyuburkan, dan itu pun juga bisa memberikan manfaat, karena tanaman yang subur menumbuhkan makanan, akhirnya ya kita makan. Bahkan cacing yang katanya barang sesuatu hewan yang menjijikkan pun juga bisa bermanfaat, bisa menyuburkan tanah, bahkan bisa untuk penyakit seperti penyakit tipes dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Benda mati sama, motor juga benda mati. Tapi walaupun motor itu benda mati, kalau tahu ilmunya bisa juga kok kita menggunakan untuk mempermudah kita di dalam bekerja. Bisa juga kita gunakan. Bahkan cangkul yang benda mati kalau kita tahu cara menggunakannya pun juga bisa untuk sarana bertani. Jadi memang semuanya hal itu ada manfaatnya. Bukan berarti kalau kita mempunyai sesuatu itu menjadi syirik, bukan. Karena kesyirikan itu letaknya bukan pada benda, tetapi pada hati kita. Kalau kita menganggap bekerja itu yang mendatangkan rezeki, itu juga syirik. Karena yang mendatangkan rezeki itu Allah. Kalau kita meyakini makanan itu menyehatkan kita, juga syirik. Karena yang menyehatkan kita itu Allah. Tapi sarananya, tawasulnya, yaitu dengan menggunakan bekerja, dengan menggunakan makanan, itu kita sehat. Monggo diterima Pak RT. Buat pegangan aja. Siapa tahu kalau pas sampean didatangin orang-orang yang musuhin saya, ya kan? Orang-orang yang musuhin saya
dibuat akeh ya besar. Nah. Tapi gede banget. Gede banget. Tapi coba dipegang. Tuh, dipegang dirasakan. Ada energi dingin kayak gitu. Memang ya di batu ya. Iya. Di batu jadi ya dingin. Terima Tapi kasih. siap sama-sama. Yang penting ya dipegang aja. Kita nggak tahu apakah nanti kita menggunakan untuk apa. Yang penting ya kita jadikan sebagai sarana saja. Nguduen-duen lah kayak gitu aja. Karena kan sampean kan tetangga saya, terus sampean sudah sering muncul di YouTube saya, terus sampean juga sering didatengin orang yang intinya mau ngonten dengan saya lah, intinya pengen konten di Padepokan, entah apapun itu alasannya, entah itu alasannya pembuktian, entah itu alasannya untuk apa namanya tantangan, ataukah hanya sekedar ingin silaturahmi. Pada kenyataannya ketika mereka menemui jenengan dengan membawa HP, merekam dan mengupload di YouTube, itu konten, walaupun itu suatu hal yang real, walaupun itu real ya, namanya juga bukan film kartun ya, real ya. Kalau film kartun ya baru itu gambar, karena namanya orang berjalan bermain ya real manusia itu, walaupun itu entah wayang orang atau main ketopraan atau apa, tapi itu real orang. Jadi apapun alasannya, ketika panjenengan menjabat sebagai ketua RT atau rukun tetangga, tentu tugas panjenengan untuk merukunkanlah semua tetangga, jangan sampai ada benturan. Dan karena banyak orang luar yang bersilaturahmi, ya nggak masalah bertemu dengan saya. Cuman yang saya khawatirkan, kita nggak tahu niat orang bikin konten dengan tujuan viral atau edukasi atau apapun lah itu, tetapi pada kenyataannya kan tetap mereka itu adalah YouTuber, entah itu si Badut Merah, entah itu Bang Joko Arek, entah itu si Opa, semuanya tujuannya sama, tetap konten. Tetapi kalau bisa namanya kita tuh YouTuber berkarya, ya lakukanlah dengan karya yang baik, karya dengan karya sendiri, karya yang tidak menjatuhkan orang lain, karya yang tidak menjelekkan orang lain. Ya kita itu berdiri, tapi jangan sampai kita itu menjatuhkan orang lain. Boleh kita itu berbuat baik, tapi ya jangan merasa diri paling baik. Boleh kita itu berbuat yang benar, tapi jangan merasa diri paling benar. Itu nanti akhirnya kan jadi tidak benar, kan begitu. Melakukan sesuatu hal yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya tapi janganlah melakukannya dengan cara yang mungkar, kan seperti itu. Nggih, insyaallah. Dan alhamdulillah ini Pak RT sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih karena ini juga adalah salah satu proses. Nggih, mohon maaf sebelumnya menjawab itu. Kok tak izin ambil video di siap. Monggo. Ini soalnya Pak RT ini ya YouTuber ini. Semenjak kenal saya ini sekarang jadi YouTuber ini. Ya. Ini Pak RT mau ngambil HP-nya dulu, mau apa direkam buat di keringingan Pak Pri. Keringingan. Kenapa nggak dari tadi diambil? Memorinya nggak banyak. Walah. Tukangane Mas Agus. Siap. Tumbas nih anu. Mas. Nggak ada tripod soalnya. Dari sana nggak? Walah, jangan buat ini aduh apa adanya banget ya. HP-nya ya HP jadul. Nggih. Di sini ya Mas, ndak aneh mikir soalnya. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Ini kan real aja. Sudah Mas Agus? Sudah Mas. Mohon maaf sebelumnya Pak Udin. Siap. Ini kan kalau di apa itu konten saya itu banyak sekali para netizen ya, yang horor katakan saya. Menanyakan kenapa kok mengikuti Anda itu santrinya lah, yang inilah, yang itu. Jadi saya itu gini, ketika nanti saya mengikuti jenengan, katanya itu saya itu mau pansos, tetapi kalau saya tidak mengikuti jenengan, karena itu kan saya juga dimarahin Pak Polisi karena sudah menjadi aturan kan seperti itu. Mungkin bisa jenengan jelaskan. Yang pertama, masalah pansos buat saya tidak masalah.
Pansos itu apa sih? Kita memberikan barokah manfaat untuk orang lain. Ketika nama kita dicantumkan, itu kan nanti menjadi daya tarik kayak gitu sedikit. Walaupun saya tidak merasa saya menarik, tetapi insya Allah kalau pakai nama saya pun juga nanti jadi lebih tinggi. Itu pun juga tidak masalah, karena pada kenyataannya yo banyak yang pakai nama itu. Bahkan si badut merah pun juga pakai nama saya kan kayak gitu. Sampai akhirnya jadi terkenal dan viral. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terus di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya kok. Contoh dari kejadian yang dengan demo saya, terus sampai saya itu berantem sama jenengan, nyundul jenengan, terus sampai akhirnya dilaporkan di pihak kepolisian. Ini bisa dicek kalau sekarang di Polres. Di Polres itu, di pihak kepolisian itu masih ada laporannya. Ini bukan settingan ya, ini bukan settingan, ini bukan sekedar kontennya ya memang konten yang ditampilkan di YouTube tentu ya konten, tetapi bukan konten yang bohongan gitu loh, real. Bisa dicek di pihak kepolisian. Saat ini masih ada laporan dari Pak RT terhadap saya, Gus Samsudin, yang saat ini masih dalam proses di pihak kepolisian. Dan kemarin setelah beliau melakukan laporan, lalu saya pun juga sudah di BAP, dan beberapa saksi dari pondok pun juga dari santri saya sudah ada yang diperiksa, dan alhamdulillah semuanya mengakui apa adanya, karena saya sendiri mengakui bahwa semuanya itu benar-benar terjadi karena ada videonya gitu. Walaupun itu terjadi di luar dari kesadaran saya, tetapi yang jelas itu semuanya terjadi. Dan ketika itu saya minta maaf sama Pak RT dan beliau pun memaafkan saya, dan pada akhirnya laporan itu akan dicabut. Tetapi dalam persyaratan pencabutan perkara ini ada syaratnya dari Pak RT. Apa itu syaratnya? Syaratnya saya harus terbuka, saya harus menjalin silaturahmi dengan warga, dan untuk memastikan apa yang sudah disepakati itu harus ada actionnya, harus ada kenyataannya. Bagaimana melihat secara nyata? Yaitu Pak RT melihat secara langsung atau sidak lah. Ya betul. Jadi saya itu saat ini sedang disidak sama Pak RT. Nah itu persyaratan dari pihak kepolisian. Lalu bagaimana cara penyidakannya? Bagaimana tentang kegiatan di pondoknya? Lalu bagaimana kegiatan saya? Itu salah satunya syaratnya. Untuk itu Pak RT mengikuti kegiatan saya, dimulai dari kegiatan saya di pondok maupun di luar pondok. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menyimpang, itu Pak RT bisa menjelaskan dan juga menegur. Ini juga untuk menjadi informasi untuk orang-orang di luar. Demi Allah ya, ini bukan settingan, tapi ini beneran. Wallahi demi Allah, ini benar-benar terjadi. Kemarin di Polres saya dipertemukan dengan Pak RT, dan Pak RT akan melihat secara real kejadian yang terjadi baik itu di pondok maupun di luar pondok. Jadi beliau nanti bisa menjelaskan di masyarakat luas, sebab banyaknya asumsi, banyaknya opini yang dibuat oleh orang luar yang tidak pernah masuk ke pondok, yang tidak tahu keadaan pondok saya, membuat asumsi kalau saya melakukan penipuan. Walaupun sekarang satu orang pun boleh ditanyakan ke Polres atau ke Polda atau ke Polsek, tidak ada satu orang pun yang merasa saya tipu kayak gitu. Tetapi karena opininya ini yang sudah terlanjur meluas kemana-mana, yang dibuat oleh si badut merah ini, sehingga terjadilah keributan, terjadilah sebuah demo kemarin itu. Banyak orang yang demo, padahal satu orang pun yang demo itu ketika ditanya, kenapa kamu demo? Karena Gus Samsudin nipu kayak gitu semuanya. Terus siapa yang ditipu itu pun tidak bisa menunjukkan satu orang pun siapa yang saya tipu, itu tidak ada. Tetapi karena opini yang begitu besar, saya berbenturan dengan orang yang mempunyai massa yang sangat besar, yang sangat terkenal. Karena di sana selain si badut merah kan ada belakangnya lagi si botak. Itu kan masanya besar. Sedangkan saya hanya orang kampung yang tidak punya massa kayak gitu, hanya
lewat media sosial saja, dan saya juga bukan artis, sehingga masyarakat kita yang begitu banyak terus melihat di televisi, melihat di tayangan-tayangan media sosial yang menyatakan saya melakukan penipuan, akhirnya tergeraklah untuk datang ke padepokan itu. Terus akhirnya terjadi dimulai itu. Maka dengan adanya PRT ini, insya Allah bisa membuka jalinan silaturahmi dan juga komunikasi dengan masyarakat luas. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pondok kayak gitu. Di waktu santri mengaji, contoh ketika ngaji kitab Alimut Ta'alim, ketika menjalankan sholat 5 waktu, sholat malam, ketika melakukan zikir, itu biar tahu bahwa di pondok itu bukan hanya yang berhubungan dengan kegaiban, bukan hanya hadat, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hanya sedikit sekali pelajarannya, yang lebih banyak adalah syariatnya. Nah, karena yang bersifat syariat atau ngaji ini kan saya kan nggak mau males gitu loh mau nampilin sesuatu hal. Masa kita sholat mau ditampilkan, kan kayak gitu. Masa kita ngaji mau ditampilkan, kan gitu. Yang saya tampilkan di YouTube saya ya kegiatan saya yang bersifat kegaiban. Karena apa? Karena yang kegaiban ini biasanya ada sesuatu hal yang menegangkan. Sedangkan kita paham, di antara 10 orang yang ruqyah, 100 orang yang datang ke tempat saya ruqyah, ada 2 yang kesurupan atau yang mengalami suatu kejadian di luar dari kenalaran. Contoh ada yang muntah rambut, ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak. Ya itu yang saya ambil karena itu yang seru. Nah, yang 90 ini enggak saya tampilkan. Kenapa? Karena itu biasa-biasa saja, kan kayak gitu. Ya kita kan di media sosial tentu menampilkan sesuatu hal yang menarik kayak gitu. Betul. Orang memahaminya, berarti kalau di sana itu kegiatan hanya ini saja, padahal di antara 100 kegiatan, di antara kegiatan mengaji, Yai Nawawi, kegiatan sholat malam, dzikiran, itu tidak saya tampilkan. Yang saya tampilkan ya yang bersifat seperti kejadukan, seperti ilmu hikmah dan lain sebagainya, yang sehingga yang diketahui masyarakat hanya yang di YouTube itu saja, tapi kenyataannya kan tidak tahu. Makanya ketika di Polres panjenengan menyampaikan saya mau berdamai dengan Pak Udin, asalkan Pak Udin itu benar-benar menjadi orang yang baik, asalkan Pak Udin itu pengobatannya tidak seperti itu, kayak gitu kan, tidak seperti dulu kayak gitu. Terus dengan syarat saya harus tahu secara langsung. Ya silakan. Loh, memang itu yang saya harapkan kok. Yang saya harapkan dari dulu sebenarnya Pak RT, warga itu datang ke pondok. Bahkan saya sangat berharap saat ini musola saya itu tidak hanya digunakan untuk pasien yang datang, tidak hanya untuk santri saya, tidak hanya untuk keluarga besar pondok, tapi semua warga. Pintunya terbuka kok. Saya buka dua-duanya gerbang saya. Untuk warga juga ikut sholat maghrib di pondok saya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, kan selalu berjamaah saya di pondok. Ya monggo masuk. Memang yang saya harapkan dari dulu Pak RT itu masuk ke pondok saya dan mengetahui kegiatan apa yang ada di dalam. Tetapi karena banyaknya opini yang tersebar di luar, sehingga mohon maaf Pak RT kalau saya ajak masuk ke dalam nggak mau. Kenapa? Takut fitnah, takut nerima uang dan lain sebagainya. Padahal itu adalah jalinan silaturahmi. Saya sudah dari dulu kok mengajak untuk warga, mengajak untuk, bahkan saya selalu ngomong sama Pak Lurah, monggo warga yang mau sholat di dalam, monggo yang mau mengikuti kegiatan di dalam, kan kayak gitu. Tapi karena banyak besarnya opini yang dibuat oleh seseorang yang rambutnya merah, yang namanya badut merah itu, ya silahkan lah kayak gitu. Cuman yang jelas pada kenyataannya sampai sekarang banyak orang yang tetap datang silaturahmi, santri tetap berada di pondok karena sudah mengetahui yang sejatinya, sudah tahu bagaimana keadaannya. Kalau memang saya melakukan penipuan, nggak mungkin sampai sekarang saya berada di sini. Saya sudah berada di sana. Dan yang kedua, kalau memang saya melakukan penipuan, nggak akan berjalan 5 tahun, nggak akan tetap orang itu datang, nggak perlu ditutup. Dengan saya melakukan penipuan, orang lama-lama juga nggak akan merasakan apapun dan nggak akan datang. Dan alhamdulillah sampai sekarang
banyak orang yang datang itu karena apa? Karena dari suaminya, ngajak istrinya, ngajak tetangganya, ngajak saudaranya kayak gitu. Tapi yang jelas itu semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hikmahnya dari kejadian itu ya alhamdulillah Pak RT sekarang bisa bersama saya. Iya. Kan baru kali ini Iya. sholat berjamaah sama saya walaupun Betul. nggak di pondok tapi di gua. Saya harap sih besok sholat jamaahnya di pondok, Amin, tidak di amin, gua amin. gitu. Jadi ya walaupun saya tuh hanya beberapa hari ya mengikutin, tapi alhamdulillah walaupun kita di gua terus dengan terdengar adzan harus langsunglah nyuruh santrinya untuk sholat kan seperti itu. Kan selama ini kan yo berita yang di Oke. luar kan malah sebaliknya. Kalau terkait saya itu mengikuti jenengan untuk melihat pengobatan ya memang ingin memastikan bahwa pengobatan jenengan ini sudah tidak seperti dulu dan tidak ada prabayarnya kan seperti itu alias gratis, terkecuali kalau membeli madu kan seperti itu. Ya nanti ya kedepannya saya harus meliput itu juga kan yang belum kan itu yang belum saya tampilkan. Iya, untuk pengobatannya itu sebenarnya harus tahu secara langsung. Kalaupun saya menjelaskan ini nanti bukan suatu kebenaran, nanti malah akhirnya dianggap sebuah pembenaran kayak gitu. Jadi harus tahu secara langsung. Saya kemarin seperti ada yang datang sekitar 50 orang. Itu pun yang mengeluarkan biaya hanya 3 orang. Yang 47 orang tidak mengeluarkan biaya. Karena apa? Karena yang datang terus silaturahmi, ngopi, ruqyah, terapi itu gratis. Kalau setelah dia di ruqyah terus diterapi, kalau mau pulang ya silahkan, tidak ada yang minta uang. Wallahi demi Allah, tidak ada yang minta uang. Siap. Kecuali kalau beliau itu mau yang kayak beli madu, beli sorban, beli tasbih, beli rompi, itu baru yang mengeluarkan uang. Tetapi itu pun juga tidak dipaksakan dan juga tidak diwajibkan, itu tidak memberatkan. Tidak kok yang datang itu kamu kalau datang ke tempat saya harus beli madu, kamu itu harus beli rompi, kamu harus beli sorban, itu enggak. Kalau yang datang cuma silaturahmi, ikut ruqyah, terapi, pulang ya sudah pulang. Tidak disuruh bayar. Jadi, karena pengobatan kita itu 3 metodenya. Jadi ada yang psikis, ada yang non medis, baru yang medis. Kalau yang psikis sama yang non medis ini gratis. Baru kalau yang medis, kalau dokter itu pakai obat-obatan kimia, kita itu alternatif pakai herbal, pakai kunir, pakai madu. Nah itu yang suruh bayar. Karena kita nggak bisa bikin sendiri untuk madu yang dari Yaman. Ada kunir, ada kayu bidara, kayu wali kungkut, semuanya sarana-sarana seperti itu kita juga beli. Dan selain beli kita juga harus mendoakan. Nah itu baru yang disuruh bayar kayak gitu. Karena ya kita sendiri juga punya banyak santri dan ada kegiatan-kegiatan seperti zikiran, wiritan itu juga pakai biaya. Dan itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang nggak mau ya nggak mampu. Ya nggak disuruh, wong kita aja sering kok pulang itu ngongkosin orang kok. Ya baru aja kemarin itu, baru kemarin ada orang dari Aceh ke sini, ya nggak tahu tiba-tiba nggak punya uang kayak gitu. Kenapa nggak pulang Pak? Udah 3 hari di sini kan kayak gitu. Padahal beliau datang juga nggak beli apa-apa, nggak ngambil tindakan apa-apa, ya datang cuman datang ikut ruqyah 3 hari, sudah waktunya pulang nggak pulang, katanya apa nggak punya uang, ya terpaksa kita ngongkosin. Orang dari Madura itu ya seperti itu sama istrinya kesini dengan tujuan intinya ya minta untuk dikasih modal. Itu saya sudah mengatakan saya itu tidak bisa menggandakan uang. Coba lihat di channel YouTube saya selalu mengatakan siapapun dan apapun gelarnya, entah gelarnya Gus, gelarnya Mbah, gelarnya Kiai, gelarnya apa aja yang bilang bisa menggandakan uang itu adalah penipuan. Sebab nggak ada orang yang bisa menggandakan uang. Kalaupun ada orang yang mempunyai kemampuan seperti wali-wali Allah daun jadi uang, itu pun tidak akan mungkin untuk menggandakan uang, itu nggak akan mungkin kayak gitu. Ada juga yang datang itu karena memang intinya yang penting dia datang kayak gitu, sampai di tempat saya itu udah senang. Masalah pulang pun dia nggak mikir apa-apa. Akhirnya ya kita ngongkosin lagi, itu hampir setiap hari seperti itu ada. Bahkan ada yang mau nyantri tapi ternyata persyaratannya kurang. Atau dia sudah punya istri, belum ada tanda tangan dari istrinya, itu akhirnya kita nggak bisa terima. Itu pun dia nggak bisa pulang, ya kita yang ngongkosin lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa kayak gitu. Sampun memori ini betul cukup. Nggih sampun kadang. Nggih, alhamdulillah matur suwun ini Pak RT sudah mengikuti kegiatan saya
Semoga saja mengikutinya nggak hanya sekali ini saja, karena kalau hanya sekali itu nanti bisa dikatakan disetting, Iya betul. atau hanya sekedar konten. Tapi kalau mengikuti saya terus menerus, nanti bukan hanya sekedar konten tapi benar-benar tahu bagaimana keadaannya kayak gitu. Apalagi kalau pas pengobatan kayak gitu kan, nanti pas ada kesurupan kan biar diobatin Pak RT ya. Tapi ya alhamdulillah ya, walaupun hanya beberapa hari sudah menebus rasa penasaran saya tentang jenengan loh. Bener ya bener, sudah menebus. Tapi kalau yang di dunia netizen ya terserah. Apapun yang kayak saya katakan jujur, yang real ya mikirnya yang kalau benci ya bangga benci seperti itu. Gini saja Pak RT, kita punya prinsip bahwa sesuatu hal yang baik pasti mencari sesuatu hal yang baik, pasti akan berpikir yang baik. Dan kalaupun ada yang berkata buruk, itu memang ya memang mencari suatu hal yang buruk. Iya. Jadi bukan masalah di kitanya. Contoh, kalau lalat itu pasti ya mencarinya kotoran kayak gitu, nggak mungkin lalat itu mau cari bunga kayak gitu. Jadi ya wes biarkan saja. Kalau mereka berpikir yang buruk, berkata yang buruk, kan memang dari hatinya sendiri buruk, ada kebencian, mungkin ada keirian, atau mungkin juga ada ketidaksukaan. Intinya dia sendiri ada ketidakbaikan, sehingga dia selalu mencari suatu hal yang tidak baik. Ya itu sudah kembalikan ke orangnya. Kita nggak perlu memikirkan hal itu gitu. Kalau jenengan mencari sesuatu hal yang baik terus nanti dikatakan buruk kok sampean itu jadi nggak baik, ya nanti akhirnya jadi nggak baik semua kayak gitu. Siapa lagi yang mau berbuat baik kalau tidak panjenengan, dan kalau tidak sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Nggih. Betul. Matur suwun Pak RT sudah Nggih. ada di sini. Karena waktunya seperti ini, kita sholawatan aja nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isfiru wa khali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wasallam. Al-Fatihah. Pak RT, Nggih. ini bukan settingan ya. Nggih. Wallahi bukan settingan. Sampean pegang batunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenggam. Masukkan nafas dari hidung. Tarik nafas, sebut hu. Lepaskan tangan, genggamannya Allah. Buka. Tarik nafas dari hidung, sebut hu. Tarik nafas sambil genggam. Yang kuat. Yang kuat, yang kuat, genggam yang kuat. Lepaskan dari mulut, lepaskan tangan, Allah. Tarik nafas dari hidung, sebut hu. Genggam, yang kuat genggamannya. Lepaskan dari mulut, Allah. Lepas nafas, tarik nafas dari hidung, sebut hu. Lepas nafas dari mulut, Allah. Sekali lagi, tarik nafas yang kuat dari hidung, sebut hu, dalam hati hu, genggam. Rasakan getarannya dulu. Lepaskan dari mulut, tangannya Allah. Tarik nafas dari hidung, genggam hu, dalam hati. Tetap tahan nafas. Ya Allah, saya memohon izin, ridho dan maunahmu. Tunjukkan khodam getaran dari batu mustika ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepaskan dari mulut, Allah. Genggamannya tetap masih. Genggamannya tetap. Lepaskan dari mulut, Allah. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan lagi, tarik hidung, direntangkan ke depan begini, diangkat, ya. Terus begini, kebalik tangannya seperti ini, gini, ke atas gini. Nah, dan nanti intinya ada getaran, dia akan ada gerakannya nanti akan muncul gerakan. Nah, gerakannya itu jangan dilawan, harus diikuti ya. Ini getarannya itu seperti dari rasa sini, dia akan menarik sampean dari rasanya, akan menarik seperti getaran. Nanti ketika narik ke atas, pengen berjalan, pengen bergerak, diikuti. Nanti ketika dia bergerak ke suatu tempat, ini yang perempuan, nanti ada yang laki-lakinya. Nanti akan ada yang lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nih. Assalamualaikum ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Hadir. Assalamualaikum ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Hadir. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Hadir. Tunjukkan eksitansimu. Allahu Akbar. Tarik nafas dari hidung. Sebut Allahu Akbar. Ya Allah, saya meminta getaran kekuatan dari khodam yang ada di dalam batu ini. Biidnillah. Tarik nafas, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, lebih kuat. Genggamkan tangannya kuat dan rasakan getarannya. Diikuti, jangan dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diikuti, jangan dilawan. La haula wala quwata illa billah. Madani minggir. Nanti akan menarik ke suatu tempat ini. Bahkan diikuti dulu gerakannya. Wallahi demi Allah, ini bukan settingan, bukan konten. Dibiarkan saja energi ilahiyah yang ada itu menuntun. Terus diikuti, jangan dilawan. Ikuti saja. Allahumma sholli ala sayyidina. Biarkan diikuti, real. Terus dalam hati Allah kencangkan tangannya dan ikuti gerakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biarkan terus diikuti, real, tanpa settingan, tanpa itu. Biarkan Pak RT terbuka basirahnya. Benda-benda pusaka itu tidak bisa diperjualbelikan. Benda-benda pusaka itu tidak bisa bisanya nayu.
Dan ini nayuhnya ke PRT. PRT ini sebenarnya ada salah satu pendampingnya dari bangsa Amaliyah atau amalan yang beliau punya kayak gitu, dan ada juga dari leluhurnya yang saat ini sebenarnya mendampingi beliau, tapi karena beliau itu mohon maaf ya, kurang tirakatnya bahasanya, kurang ada penuntunnya sehingga tidak mengetahui kalau beliau itu ada yang mendampingi. Coba zaman fokus pada cakra asna di tengah-tengah alis. Ada sebekas cahaya di depan jenengan itu, sampean benar-benar fokus baca. Aku iki urip. Aku iki urip. Urip kang sejati. Urip kang sejati. Uripku diuripi Gusti Allah. Uripku diuripi Gusti Allah. Uripku iso nguripi makhluk liyane. Uripku iso nguripi makhluk liyane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fokus di tengah-tengah alis cakra asna, ada cahaya di depan jenengan. Fokus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, monggo mundur dulu ke belakang. Dan enggak apa-apa, dan buka kacamatanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ahlimul qalbi wa syahadati wujud. Ya ahlimul qalbi wa syahadati wujud. Coba di sini ya. Nanti dulu saya ingin tanya dulu ke Pak RT. Demi Allah, saya sama jenengan nggak ada settingan ya. Demi Allah, demi anak dan istri saya tidak ada settingan loh. Buat Jadi- teman-teman Pak RT, monggo. Jadi gini, saya tidak menyuruh Pak RT untuk berjalan ke sini, terus nanti di sini ada benda pusakanya, itu tidak. Wallahi saya tidak menyuruh Pak RT untuk Pak RT nanti sampean itu bergerak terus jalan ke sana, terus nanti di sana ada benda pusaka. Wallahi demi Allah tidak. Jadi kalau untuk hal-hal yang lain mungkin untuk sekedar hiburan, tetapi kalau untuk hal-hal yang bersifat ghaibiyah itu saya tidak berani. Dan tadi ada salah satu sedulur batin beliau itu dari nasab atau dari leluhur yang menyampaikan ke saya, beliau ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu bisa menjadi penguasa dan lain sebagainya, dan sampean mulai percaya boleh tidak. Saya tidak meminta jenengan untuk percaya kepada saya, percaya kepada Allah. Benda pusaka ini namanya kul buntet. Jadi buntet itu sebenarnya untuk menutup mulut-mulut orang yang nyinyir. Dalam arti kalau saya nggak pengen benda pusaka ini, tapi ini biasanya diperuntukkan untuk orang yang mempunyai sebuah jabatan kayak gitu, entah jabatan itu RT atau apa gitu. Intinya untuk kewibawaan lah begitu. Coba maju ke sini. Ya. Nah, di sana itu. Nah, di sana. Kelihatan ya. Saya nggak pegang apa-apa enggak itu. Nah, di sana itu ada yang namanya kul buntet. Saya nggak tahu tanah Jawa itu dulu dari apa ya, tapi apa namanya ya, entah lautan itu seperti apa dulu juga kita nggak tahu, beratus-ratus tahun yang lalu. Cuman banyak fosil-fosil yang sebenarnya itu juga mengandung energi batiniah kayak gitu. Salah satunya juga di tempat ini. Dan ini ada sebuah batu di situ. Dan nanti biar Pak RT sendiri yang saya minta untuk di sini dulu. Ya coba dirasakan apa keinginannya, dan nanti silahkan dibawa itu. Coba itu. Nanti biar Pak RT ambil sendiri di sana itu. Dari tadi saya belum pernah megang ke sini, dan dari tadi saya hanya di sini dan saya hanya menunjuk di sana itu. Saya nggak mau mengambil karena itu bukan hak saya, dan apa namanya, benda pusaka itu tidak bisa diperjualbelikan, nayuh. Jadi walaupun kayak gini saya yang megang ya nggak akan ada gunanya, karena
siapa yang punya biasanya itu yang ada kuncinya kayak gitu. Monggo. Nanti biar diambil sendiri sama Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak RT di situ dulu dimeditasikan, terus apa kuncinya untuk membuka yang ada di situ. Duduk aja. Sila. Mataku saya semuanya tinggal usah ditungguin. Biarkan beliau mengambilkan semuanya. Ini ya.